para penasehat crochet loveku. Welcome back to Love Bali by Liawa Ade. Mwah. You gotta let me go. Don't let me lose control. You can't buy love with gold. Idul Adha kan sebentar lagi. Nah, gua tuh ngide untuk bikin sejadah. Tapi ini juga ada sih beberapa ide dari beberapa followers gue yang minta untuk dibikinin sajadah. Tapi kalau cuma sajadah aja kayaknya gimana gitu. Ya kan? Makanya sekarang gue buatin tas yang bisa jadi sajadah terus bisa taruh mukena juga. Hai, jadi gue tuh akan pakai benang makram ya guys. Sorry kalau gue pakai warna hitam, tapi gue tuh demen banget ini. Dan kebetulan gue tuh waktu itu beli banyak banget. Ini tuh yang ukuran 1,5 ya guys. Lagi-lagi yang diperlukan adalah 4 mm hook. Terus udah begitu measurement, gunting, dan stitch marker. Seperti biasa, needle juga nanti dibutuhkan ya. Oke, jadi konsepnya adalah seperti ini guys. Ini tuh bagian depannya dan ini bagian belakangnya ya. Jadi totalnya itu sajadahnya ini gue buat dengan ukuran lebarnya itu 48 cm dan panjangnya adalah 94 cm. Terus nanti di bagian sini kalau kalian lihat ini gue akan bikin tambahan lagi. Jadi dia tuh kayak pouch gitu nanti. Bukan pouch. Pokoknya nanti gue akan bikin tambahan ukuran 24 x 24 dimana kita bisa taruh mukena kita. Oke, makanya di sini gue tulis ini adalah tempat mukena. Terus nanti akan ada button, terus tali di mana kita akan sematkan buttonnya. Jadi di saat kita ngelipat itu dia nggak akan bergeser-geser gitulah intinya. Terus nanti kita akan bikin 2 tali juga nih di sini. Ini adalah gunanya untuk setelah kita lipat mukena sajadahnya, terus nanti bisa dijadiin tas gitu dengan ukuran 24 x 24. Begitu guys. Mudah-mudahan kalian paham ya. Ini adalah konsepnya gitu. Cuman emang gue tuh kadang suka sulit untuk membicarakan apa yang gue maksud gitu, tapi mudah-mudahan lo semua bisa paham ya. Oke, jadi di awal itu gue udah buat ya. Dan kenapa gue pakai benang makram ini? Karena biar dia tuh kuat gitu loh guys. Terus nggak terlalu melentot-melentot gitu maksud gue. Jadi ini nanti kalau misalnya dilipat akan begini. Oke. Oh ya ampun, aku udah nggak sabar deh. Jadi di awal itu adalah kita buat 66 chain. Oke, 66 chain. Setelah itu untuk row yang pertama kita akan buat 65 single crochet. Oke, jadi di bagian bawah ini sama nanti di bagian paling atasnya itu gue akan bikin penutup, pembuka dan penutup dengan single crochet. Oke, nah di antaranya yaitu dari row kedua sampai nanti 94 cm itu kita bikin 65 half double crochet. Kalau kalian lihat di sini, ini gue sudah buat berarti 1, 2, 3, 4 dan ini sudah masuk yang ke-5 half double crochet row yang ke-6 nih berarti karena single crochet adalah yang pertama gitu. Nah ini gue akan buat panjang banget sampai 94 cm. Jadi ini adalah gue akan sholat nanti di atas ini guys. Jadi di awal itu silakan kalian buat chain dasarnya, lalu kita buat single crochet untuk di row yang pertama dan selanjutnya half double crochet sampai sepanjang 94 cm. Oke guys, semangat. Ini sengaja gue pilihnya juga memang yang makram, dia sedikit lebih besar gitu ya. Ini ada 2 mm ya guys, bukan 1,5. Jadi ini silahkan dibuat. Nanti kalau misalnya gue udah mau kalau gue udah kelar bagian dasarnya ini, baru gue akan balik lagi, oke? Oke, ini gue udah selesai bikin base sajadahnya. Karena gue keasikan, jadi ini tuh kelebihan ya guys. Jadi gue bikinnya 97 cm, sekitar 97 atau 97,5 cm. Jadi karena itu cepet banget, terus udah gitu kayak keasikan gitu loh. Nah terus di bagian, jadi ini adalah bagian depannya ya guys. Ini bagian depan dan ini adalah bagian belakangnya. Nah di bagian atasnya sini, ini masih working yarn ya. Gue hitung 5 stitches dari ujung sama ujung, oke. Jadi gue taruh stitch marker di stitch yang kelima. Terus udah itu gue hitung ke dalam 23. Oke, di sini juga gue hitung 23. Kenapa? Karena ini adalah bagian tempat dimana gue akan taruh talinya. Jadi dari foto kemarin itu, dari sketch yang gue buat kemarin itu, gue bikin akhirnya perubahan. Kenapa? Karena kalau sebelumnya itu kan gue akan taruh tempat mukenanya di bagian sini. Nah kalau gue taruh di sini, terus kalau kalian taruh, let's say misalnya handphone kalian gitu ya, ini nanti bakalan kena dengkul di saat kita lagi sujud, mau sujud gitu ya. Nah jadi makanya gue akan pindahkan ke bagian belakang sini, tapi di atas gitu. Jadi di saat kalian mau sujud pun masih aman guys. Nih, masih bisa gitu ya. Nah terus talinya pun ada di sini gitu. Nah
gue akan buat tempat mukenanya tuh di bagian atas paling kanan di belakangnya, oke? Nah terus ini adalah tempat dimana gue akan taruh tali dan button. Jadi dihitung dari atas ini adalah 15 rows turun ke bawah gitu ya. Di rows yang ke-15 kalian bisa taruh stitch marker. Begitupun di side yang sebelahnya, oke? Nah sekarang yang akan gue lakukan adalah gue akan buat talinya dulu nih guys, oke? Gue akan buat talinya, terus setelah itu baru kita akan buat tempat mukena di bagian atas belakangnya, oke? Nah so far gue pakai benangnya itu ini adalah benang ke-8. Just for your information, benang ini tuh 100 gram, 2 mm, udah gue kasih tahu kemarin ukurannya. Nah 100 gramnya ini tuh cukup murah guys, jadi nggak nyampe 10.000 gitu. Jadi kemungkinan besar keseluruhan ini gue akan pakai nggak nyampe 10 ball of yarns. Jadi nggak nyampe 100.000 gitu untuk bikin satu project sajadah dan mukena bag ini gitu. Oke? Nah sekarang mari kita lanjut untuk bikin handle-nya ya guys. Oke, ini looknya kalau udah dilipat ya guys. Dia emang agak lebih tebel, makanya gue juga akan suggest kalian untuk pakai benang katun yang tipis aja gitu. Jadi biar dia kalau misalnya dilipat tuh nggak terlalu tebal kayak gini. But anyway, kalau buat gue fine dengan ini. Karena apa? Karena tas ini tuh akan selalu ada di manapun gue bawa, gue pergi gitu. Karena tas yang selalu gue bawa itu ukurannya selalu ukuran besar gitu loh guys, gitu. Nah sekarang yang akan kita lakukan adalah, ini gue udah fasten off ya guys. Jadi kita akan mulai dengan benang yang baru. Nah kita masuk ke stitch marker yang pertama di sini. Nah di sini yang akan kita lakukan adalah, ini kita buat gampang aja ya guys. Jadi setelah chain 1 kita akan buat 4 single crochet. Nah 3, 4. Setelah itu just easily chain 1 and then turn dan lanjut lagi. Oke, jadi ini akan dilakukan berulang berulang pokoknya sampai panjangnya sesuai dengan kemauan kalian gitu. Ini gue juga nggak tahu gue akan bikinnya berapa panjang, nanti akan menyesuaikan dengan yang dengan bentuk badan gue gitu. Jadi dari shouldernya itu mau sedikit lebih panjang kah atau lebih pendek kah gitu, oke? Dan nanti kalau sudah cukup panjang kalian hitung dari sini ya guys, jangan dari sininya ya, jangan dari stitch marker. Jadi di saat kalian mau slip stitch, kalau memang di saat kalian slip stitch itu benangnya hooknya ada di bagian sebelah sini, kalian bisa langsung slip stitch di sini gitu. Tapi kalau misalnya kalian akan slip stitchnya begini, make sure kalian hitung 4 dulu ya. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, baru di bagian keempat ini kalian mulai slip stitch untuk menggabungkan sampai ke sini. Oke? Oke, ini gua udah buat talinya. Ini menyesuaikan dengan panjang yang gue mau. Ini gue buat 85 rows, oke? Terus udah gue sambung juga. Nah, setelah itu gue buat ini nih 31 chain. Gue buat 31 chain, oke? Jadi setelah 31 chain dari kita buat langsung half double crochet ke chain yang kedua setelah hatan, oke? Terus ini gue buat juga ada 22 rows, oke? Jadi di sini adalah 30 stitches, 30 half double crochet, naik ke atasnya ada 22 rows half double crochet, oke? Oke, jadi setelah kita buat ini, nah di sini gue akan chain 1, terus gue langsung bikin half double crochet guys. Oke, kalau kalian lihat di sini gue udah buat row double crochet, half double crochet. Cuman kalau misalnya ini gue buat di masing-masing row hanya 2 single crochet, 2 half double crochet, dia tuh jadinya terlalu jadi kayak jadi bikin ini tuh begini gitu. Jadi gue akan mix nih guys. Jadi ada di satu rows yang gue buat 2 half double crochet, tapi ada yang gue buat 3 half double crochet. Jadi ini semua tuh sebenarnya tergantung dari benang yang kalian pakai. Berhubung benang yang gue pakai ini adalah makram, terus udah gitu tingkat elastisitasnya pun dia nggak terlalu stretchy gitu. Nggak kayak let's say misalnya kalau misalnya lo pakai benang polyester atau benang akrilik gitu ya. Nah jadi sebenarnya untuk di bagian sampingnya ini bebas, kalian tinggal lihat apakah square yang kalian buat itu bikin jadi mengkerut begini apa enggak gitu. Jadi nanti kalian tinggal adjust apakah perlu 2 half double crochet dalam satu rows atau diperlukan 2 double crochet. Terus ada juga 2 half double crochet atau ada 3 half double crochet juga gitu. Jadi di mix. Nah kalau yang gue pakai konsepnya yang ada 2 half double crochet dan 3 half double crochet gitu. Jadi di mix. Kayak misalnya setelah ini cuma 2, terus di sini cuma 2, terus di tengah-tengahnya tuh ada 3 gitu. Terus di sini gue cuma 2 lagi, terus ada 3 gitu. Jadi gue mix gitu ya. Nah lakukan itu sampai di ending sini. Oke? Nah ini total gue buat ada 30
half double crochet ya sampai di ujung sini. Oke, nah ini kita masuk ke bagian bawahnya guys. Jadi di bagian bawahnya ini kita masukin aja satu single crochet, satu half double crochet di masing-masing stitch. Oke. Jadi di sini akan ada 30 half double crochet. Oke. Nah, terus udah gitu di bagian sini kalian juga buat 30 half double crochet. Oke. Oke, ini gue udah selesai ya guys. Jadi di samping kanan kirinya itu ada 30 stitches dan di sini juga 30 stitches. Dan ini gue buat 2 rows ya. Tuh, ini rows pertama, ini rows kedua. Jadi kalau misalnya mau naik ke rows yang kedua itu kalian cukup chain 1 terus langsung half double crochet ke stitch yang pertama. Jadi dibuat gampang aja. Nah, ini gue udah selesai. Jadi gue ambil ini panjang nih untuk menyatukan dengan si sajadahnya. Oke. Jadi ini kan sajadahnya nih. Nah, ini adalah bagian belakang atas. Nanti gue kasih tahu gimana cara ngelipatnya. Tapi sekarang yang akan gue kasih tahu adalah sebenarnya ini bebas ya kalian gimana cara mau nyambunginnya. Sesuai selera aja guys, mau nyambunginnya kayak gimana. Kalau gue yang akan gue lakukan adalah seperti ini. Jadi dari yang samping ini nggak terlalu sampai di ujung banget. Jadi di sini juga nggak nyampe di ujung banget gitu. Terus udah gitu, yang akan gue lakukan adalah gue langsung. Nah, ini kan di sini begini ya. Oke. Nih di sini gue akan langsung masuk berarti di sini nih. Oke, kayak gini. Aku dong. Nah, ini dia tinggal lurusan ke bawah gitu aja sih guys. Ya kalau kalian lihat, gue kan masukinnya di sini. Jadi dibikin satu row panjang gini. Jadi lurusannya gitu aja. Oke. Nah, ini kan gue buat tadi 22 rows kan. Nah, berhubung ini kita mulai dari rows yang ke 1, 2, 3. Ini dimulai dari rows yang keempat. Jadi tinggal hitung ke bawah aja 22 rows. Nah, di sini kita bikin garis lurusnya. Jadi nanti tinggal dipakein stitch marker aja guys. Oke. Nah, ini gue masuk di sini terus kita. Nah, ini gue bikin nyelang. Jadi biar dia kuat. Oke. Terus sini kita masukin ke yang sama sebelumnya. Oke. Terus nih tinggal turun ke bawah. Ini kita ke rows yang berikut ini guys. Tuh. Oke. Ini tadi 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Oke. Nah. Jadi macam ini ya guys. Kita bikinnya nyilang gitu. Ini kita balik lagi ke stitch yang tadi. Nah. Ini dilakukan sampai bawah terus lanjut ke samping. Oke. Terus habis itu tinggal naik lagi ke atas gitu. Oke. Ini gua akan off cam aja. Karena kalau misalnya nggak diliatin deket gitu rada susah guys. Jadi ini nanti gue akan giniin banget sih. Gitu. Oke. Oke, ini sajadahnya udah selesai dibuat. Nah, untuk buttonnya, first gue kasih lihat dulu ya gimana cara ngelipatnya. Jadi ini bagian belakang dimana ada tempat untuk taruh mukenanya. Nah terus ini kita lipat 2. Jadi kayak gini. Terus setelah itu ini seperti biasa ini adalah bagian belakang tempat taruh mukena. Terus setelah itu kita lipat 2 lagi guys. Nah, macam nih ya, macam nih. Habis itu kita lipat begini. Nah, kayak gini guys. Oke. Kalau kalian notice, ini di sininya akan ada berarti 2, 4, 6, 8. Ada 8 lipatan di sininya ya. Nah, ini gue udah taruh stitch marker di tengah-tengahnya. Terus udah gitu yang akan gue lakukan adalah instead of gue taruh button, yang akan gue lakukan adalah nih mutiara. Ya mutiara kasih. Oke. Jadi yang akan gue lakukan adalah gue akan sematkan. Jadi ini di sini gue akan taruh tali panjang gitu ya. Terus setelah itu di lipatan yang kedua, keempat, ke-6 dan ke-8 itu gue akan sematkan mutiara ini gitu ya. Jadi nanti yang akan kita lakukan adalah dengan tali panjang itu kita cukup ngelingkarin aja. Jadi dia akan stay gitu, nggak akan jatuh-jatuh di saat kita pakai begini. Nah kalau kayak gini kan dia jatuh ya guys. Nah makanya kenapa gue pakein mutiara ini gitu. Karena kalau yang punya gue ini kan gue rada tebel kan gitu. Kalau misalnya kalian pakai benangnya yang rada tipis gitu ya, kayak misalnya entah itu katun atau entah itu milk cotton atau akrilik atau apapun itu,
dia mungkin akan lebih tipis lagi gitu, jadi nggak akan setebal ini gitu. Nah itu masih aman lah untuk pakai button aja gitu. Nah buat gue biar itu dia biar stay gitu ya, gue akan pakein si mutiara ini gitu, oke? Nah ini gue udah kasih tanda di lipatan kedua, keempat, keenam, dan yang terakhir supaya gue bisa tahu di mana gue harus taruh si mutiara ini, oke? Nah sekarang gue akan sematkan mutiara ini dan gue akan bikin tali yang panjang, oke? Jadi gue buat apa namanya? Bikinnya tuh super mudah banget ya guys, jadi biar kagak repot. Jadi ini begini, terus kita masukin, setelah itu kita masukin lagi ke sini. Gue buat 2 kali ya. Nah macam ini. Nah setelah itu yang akan gue lakukan adalah I will just easily do like this, terus 2 kali, terus itu langsung dihilangin deh cacingnya, semudah itu. Oke ini tinggal dihilangin dah. Nah setelah buat ini, yang akan gue lakukan adalah bikin chainnya, oke? Nah by the way info aja, ini adalah benang ke-9 dan masih segini banyak gitu ya. Jadi total keseluruhan untuk buat si sajadah dan mukena bag ini adalah 9 bahan pokok, bukan dong, 9 balls of yarn, oke? Jadi ini gue akan buat, gue pakai yang nomor 3 deh, jadi biar dia lebih kecil gitu, karena ini kan dia masih kayak terlalu besar ya chainnya. Ntar gue ganti ke nah begini guys, oke? Nah ini dibuat panjangnya kayaknya sepanjang-panjangnya deh. Karena nanti kita akan, ntar gue kasih tahu deh ya panjangnya seberapa ya. Sabar ya ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak. Oke, ini talinya gue bikin 40 cm, tapi sebenarnya bisa lebih pendek ya guys. Jadi bisa lebih pendek karena ini gue pakai berkali-kali gitu sih buat nih, gini, terus gue balik lagi, gitu deh. Jadi gue pakai apa namanya? Gue berulang kali gitu. Menautkan bisa gitu, menautkan. Oke? Gimana para penasehat crochet loopku? Kalian akan bawa tas ini untuk pergi sholat id atau enggak? Komen di bawah ya. So thank you for watching. Jangan lupa kalian untuk like dan subscribe. Dan jangan lupa kalau misalnya udah buat, kalian harus tag Love Bali by Lia Waode dan Lia Waode. Selamat Hari Lebaran Idul Adha teman-teman semua yang merayakan. Bye. Mwah.